Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi di sini saya sedang berada di Sendang Priok. Sendang Priok ini adalah sumber air dari Desa Ngupit. Dan Sendang Priok ini disahkan pada tahun 1980. Teman, kenapa sendang ini dinamakan dengan Sendang Priok? Karena konon katanya sendang ini memiliki air yang begitu jernih sehingga bisa untuk nyelo atau berkaca. Teman-teman bisa melihat bangunan Musola Ar-Rohim. Musola Ar-Rohim ini dulunya digunakan masyarakat Ngupit untuk beribadah. Dan boleh dilihat di atapnya itu. Kenapa atapnya begitu? Karena itu adalah contoh salah satu dari bentuk asimilasi. Karena dulunya berbentuk candi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kini saya sedang berada di depan Prasasti Ngupit. Prasasti Ngupit ini merupakan ikon dari Desa Ngupit. Prasasti Ngupit ini ditemukan pada tahun 1982 dan Prasasti Ngupit ini dibuat pada 11 November 866 Masehi atau 788 Saka. Nah, isi dari Prasasti Ngupit ini adalah rangkai kayu wangi memberikan tanah sucikan atau kemerdekaan kepada Desa Ngupit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya hari ini juga akan mewawancarai tokoh yang ada di Desa Ngupit. Boleh tahu Bapak namanya siapa? Nama saya Rohani. Oke. Boleh saya tanya-tanya tentang sejarah Desa Ngupit? Monggo silakan. Oke. Jadi yang pertama saya ingin tahu tentang toponimi Desa Ngupit. Oke, toponimi itu berarti menceritakan asal mula dan berkaitan dengan nama suatu wilayah, ya. Kata Ngupit itu sebenarnya ada pemudahan melafalkan. Jadi nama aslinya wilayahnya adalah Upit. Namanya Upit, tetapi kemudian lidah orang Jawa untuk memudahkan mengucapkan jadi namanya Upit. Wilayah Upit itu sendiri dulu itu merupakan bekas wilayah Kerajaan Mataram kuno yang kita kenal sebagai Mataram kuno atau Medang. Jadi kemudian di mana pada waktu ada wilayah Upit yang kemudian di situ lambat laun pengucapannya jadi kata Ngupit. Sedangkan kata Upit ini menjadi petunjuk atau dijadikan petunjuk karena dulu pernah ada prasasti dan namanya Prasasti Upit. Kalau Prasasti Upit ini ditemukan di dua tempat. Satunya di Sorowaden, itu masuk Desa Kaungan, yang satunya di Sogaten, masuk wilayah Ngawen sini, yang dekat yang dulu ditemukannya jadi pancian padasan di Masjid Agung itu. Jadi ditemukannya sekitar tahun 1989 dan yang kedua ditemukan 1991. Oh, dari dua prasasti itu bisa menyimpulkan kalau Desa Ngupit desa tertua. Kalau dari kenyataannya
mengapa banyak orang yang mengatakan, termasuk saya berani mengatakan, Upit menjadi desa tertua karena di prasasti Upit itu dicantumkan ada tarikhnya, jadi ada tanggalnya, kemudian ada nama pejabatnya, ada wilayahnya. Kalau boleh dijelaskan, isi dari prasasti Upit itu begini: Swasti Sakawarsa Tita 788, Kartaka Pancadasi Kresna Paksa Wurukung Kalunduan Soma Tatkala Rake Halaran Manusuk Sima Ibit. Yang kalau diterjemahkan perkata swasti itu kalau dalam versi Islam salam sejahtera, wassalamualaikum, itu versi Hindu ya. Kemudian nanti swasti Saka Warsatuta Saka Warsate tahun Saka 788. Jadi tahun 788 itu dikeluarkan prasastinya. Kemudian Kartaka, kata itu nama bulan, bisa Kartaka, bisa Kartika. Kemudian Pancadasi, Pancadasi itu adalah Panca 5 dasi 10, sehingga dikatakan sebagai tanggal 15. Kemudian ada Kresna Paksa, dulu penanggalannya itu dibagi menjadi dua, ada penanggalan paro gelap dan paro terang. Kalau yang Kresna Paksa berarti paro gelap, kalau yang paro terang Subra Paksa. Kemudian nanti Wurukung, Wurukung ini nama hari kayak Pon Wagediwan, hanya itu yang Sakwara. Kalau yang Pon Wagediwan Manis Pahing itu kan hanya 5 hari. Kalau yang Senin, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu itu Senin, Ahad itu yang 7 hari, ini yang Sakwara. Kemudian Kliwon, Kliwon kalau dalam bahasa sekarang kita mengenal Kliwon. Kemudian Soma itu Senin, berarti hari Senin Kliwon tanggal 15 bulan Kartika tahun 788, dan paling tuanya adalah Wurukung. Itu ketika tatkala itu ketika Rakai Halaran Manusuk Sima Ibit. Rakai Halaran adalah nama pejabat penguasa di wilayah Halaran. Halaran ini adalah watak, nanti saya jelaskan. Ini mengeluarkan, menyatakan, meresmikan Upit sebagai daerah perdikan. Sima, Sima itu perdikan. Apa itu daerah perdikan? Perdikan adalah daerah yang diberikan otonomi daerah untuk mengelola wilayahnya tanpa harus dibebani menyetorkan pajak kepada kerajaan. Kemudian dulu menjadi perdikan adalah satu prestis. Karena apa? Karena bisa-bisa nih Ngupit itu kok kemudian menjadi daerah yang bebas pajak. Jadi rakyatnya tidak dikenakan pajak. Tentu saja ini menjadi salah satu perhatian yang cukup penting. Dan waktu itu secara kewilayahan, dulu kalau di pemerintahan Mataram kuno itu, di kerajaan Padang itu ada, yang pertama itu nanti ada kerajaan, di bawahnya nanti ada halaran, ada watak. Watak ini kayak kalau sekarang ada provinsi, kemudian ada kabupaten, ada kecamatan, itu watak. Di bawah watak nanti ada wanua, ada desa. Nah ini yang kemudian watak halaran ini, yang rakyat halaran ini, rakyat ini nama gelar pejabat Rakyat Halaran, berarti yang menjabat di Halaran. Itu meresmikan Upit sebagai daerah perdikan. Pertanyaan berikutnya adalah kenapa kok Upit menjadi daerah perdikan? Itu menjadi salah satu hal yang menarik. Begini, Upit secara wilayah itu merupakan daerah yang sangat subur berkat jasa atau berkat dari Gunung Merapi yang selalu melakukan peremajaan tanah kembali dengan abu vulkaniknya, sehingga daerahnya menjadi sangat subur. Karena sangat suburnya ini dulu digunakan sebagai suplai logistik. Apa manfaatnya? Pada waktu rakyat Ikatan berkuasa, ada salah satu pemberontak yang ingin merebut kekuasaan. Sebenarnya saudaranya, namanya Rakai Waleng Kukumbayoni. Jadi Rakai Ikatan suaminya Pramodawardhani. Pramodawardhani sebenarnya yang menjabat, tapi kemudian yang menjadi raja Rakai Ikatannya, suaminya. Berarti dia menantunya. Nah, karena menantu ini dianggap oleh Rakai Waleng Kukumbayoni dianggap kurang kurang berhak, karena saya masih ada keturunan darah dari Raja Padang, maka dia meminta untuk menjadi raja, tapi kemudian memberontak. Nah, pemberontak ini kalau Rakai Waleng Kukumbayoni tempatnya ada di Ratu Boko sana di Jogja. Kemudian karena pemberontakan ini sulit sekali ditumpas, bahkan putra mahkota yang sudah disiapkan menjadi raja, kakaknya Kaliwangi, Rakai Kaliwangi, namanya Rakai Gurunwangi.
Rake Lulanya sudah mau diterapkan menjadi raja, tapi kemudian disuruh ikut membantu menumpas api, justru dia ditahan. Ketika ditawan, kemudian adiknya yang bungsu namanya Rake Kayuwangi Diah Lokapala. Nah inilah yang kemudian lebih membebaskan kakaknya dan bisa menumpas Rake Walayang Kumbayoni. Karena jasanya yang besar ini, kemudian dia dianggap menjadi raja. Bukan kakaknya yang harusnya jadi raja, dan kakaknya menerima kenyataan karena memang dia sendiri tidak berhasil menumpas pemberontakan Kumbayoni ini. Nah, jasanya ketika penumpasan berlangsung ini, kemudian orang-orang yang berjasa diberikanlah mana ya, ada mungkin jasa dan ada jasa termasuk di antara Mukit. Mengapa Mukit diberikan jasa? Satu tadi sebagai supplier logistik. Kemudian yang berikutnya adalah dulu di wilayah Upit ini adalah terdapat banyak sekali candi prasada. Candi prasada adalah mercusuar keagamaan Hindu digunakan untuk beribadah dan berdoa kepada Tuhan untuk meminta kemenangan atas setiap prajurit yang berperang, dan termasuk yang Diah Lokapala ini berhasil menang berkat jasanya di doa-doa yang dikirimkan. Istilahnya dari sisi religius, kemudian dari sisi logistik itu sudah terlihat perannya. Dari situlah kemudian Rake Kayuwangi ini memberi kesempatan kepada pejabat daerahnya untuk silahkan itu dijadikan sebagai daerah pertikan. Maka kemudian Rake Halaran menyatakan Upit sebagai daerah pertikan, daerah Sima. Kalau dikalibrasi ke tanggalan Masehi, tanggalan yang Samsiah, tanggal 15 katakan 788 itu menjadi 11 November tahun 865. Jadi kita sudah 1158 tahun untuk Mukit ini. Nah, Mukit sampai saat ini sebenarnya tidak meninggalkan secara administratif, tidak ada wilayah administrasi yang hanya Upit. Mukit itu kita nggak punya. Bahkan pasar pun tidak disebut pasar Mukit. Saya selalu mengusulkan agar pasar itu diubah menjadi pasar Mukit sebagai kenang-kenangan suatu saat. Oh, Mukit itu dari sedang orang tahu kalau disebut Mukit itu wilayah di sekitar pasar itu. Kalau secara kewilayahan sampai saat ini yang dimaksud sebagai wilayah administratif Mukit itu adalah wilayah Kauman dan Awen wilayahnya. Tetapi tentu saja tidak cukup mencukup itu, karena Halaran ini letaknya ada di wilayah Ngarang Melese itu. Sehingga ini wilayah menjadi bagian kecil, dan kalau mau digabung luas saja kita harus berpikir Mukit itu bukan hanya Mukit sekarang yang hanya pasar Mukit itu, tapi sampai ke atas, sampai ke arah Meragen atau ke arah yang lebih atas lagi gitu. Dan ini kemudian menjadi catatan sejarah kita bahwa Mukit itu punya nilai historis yang cukup besar. Kenapa? Dari Mukit yang tadi katakan ada candi prasada itu menjadi simbol-simbol keagamaan di Hindunya, ketika sudah menjadi masuk ke masa Islam, kita lihat namanya ada yang menjadi Kauman. Nama Kauman itu adalah wilayah yang banyak memiliki kaum orang-orang yang mengerti tentang agama. Itu mengapa kemudian menjadi salah satu pusat penyebaran Islam dari daerah Kauman, yang di sana ada namanya Masjid Sorowaten. Dari Ibrah Sorowati inilah menyebar Islam sampai ke wilayah, barangkali salah satunya lanjutan dari yang Ki Ageng Pandhanaran atau Tumpeng Mayat itu. Jadi kalau dari Kajeng Bibik kemudian ke Sorowati, kemudian di sini ada Mbah Sogati, juga sama, itu masih satu Sogati yang teman Tasa Sudit yang bisa masih dahului itu. Sehingga ada Sorowati, kemudian nanti Sogati ini, kemudian nanti Pandhanaran, itu kita punya catatan sejarahnya. Dan kemudian kalau dilacak lagi pada masa kolonial Belanda, itu wilayah Mukit dikenal sebagai wilayah yang perkebunan. Kita mengenal ada perkebunan tembakau, kemudian ada coklat sampai ke atas. Itu pabriknya ada di kita di sini. Kalau kemudian yang ini di Pasar Gapuro itu yang kebonan. Itu. Kemudian yang di sini kita nyebutnya Mbak itu yang dekat Balai Desa Jumawan. Ya, itu pabriknya di situ. Dulu di situ banyak sekali batu-batuan yang di situ, yang sebelah pinggir sungai PP itu ada pemukiman buruh yang dia tinggal di situ untuk mengerjakan berbagai proyek atau berbagai perusahaan Belanda itu. Gitu. Oke Bapak, saya juga ingin tahu tentang sejarah Rake Halaran. Oke.
Jadi Rakeh Halaran itu adalah nama pejabat, ya, seperti camat Ngawen, camat Rujuk. Nah itu Rakeh Halaran. Nama Rakeh Halaran sendiri masih debatable dan masih belum bisa dicari. Tapi waktu kita membuat film anak-anak yang punya dengan bukit itu, saya memutuskan yang menjadi Rakeh Halaran pada saat prasasti itu dikeluarkan adalah Empu Wirya. Jadi kalau di tempatnya ada Rakeh Walai Puku Bayun ini Rakeh Halaran Empu Wirya. Kenapa? Karena dari sisi tahunnya lebih dekat. Sebenarnya ada yang dekat juga Capuran. Dan tetapi saya akhirnya memutuskan Empu Wirya karena kemudian saya lihat tahunnya lebih dekat ke 788 sana. Gitu. Jadi harapannya itu lebih dekat ke sana, dan nama pejabat ini menjadi tercatat di dalam prasasti Ubid sehingga kita tahu bahwa prasasti Ubid bukan hanya asal ya, karena buktinya masih ada sekarang tersimpan BPCB Prambanan. Jadi yang di Galuh nanti belok kiri ke sana sedikit itu disimpan di sana. Dari waktu itu jalan ke sana untuk foto sama melihat buktinya. Dan sebenarnya mestinya orang-orang harus mulai belajar bagaimana membaca prasasti sehingga kita tidak akan ketinggalan. Kita punya barangnya tapi tidak tahu ini apa. Nah itu kan buruk. Kalau Rakeh tadi merupakan salah satu penguasa yang ada di wilayah Halaran sendiri, pusatnya dari toponim ini lebih dekat ke Ngarang Lese. Lese ke sini kira-kira 7 sampai 8 kilometer. Sehingga secara wilayah kalau diambil radius 8 kilometer, maka otomatis wilayahnya menjadi sangat luas. Tanya apa? Pertanyaan selanjutnya, Bapak, untuk pemerintahan masa Mataram kuno dan hubungannya dengan Belanda. Oke. Jadi seperti saya sampaikan tadi, pada masa Mataram kuno, kerajaan Mataram kuno itu secara kewilayahan itu karena wilayah Mataram kuno kan pusatnya ada di Prambanan, tetapi dia menguasai wilayah sampai ke Jawa Timur. Bahkan kalau nanti dengan lacak lagi, kekuasaan Mataram ini sangat luas sampai ke Vietnam, lebih luas daripada yang di Majapahit. Jadi dulu pernah kita menyerbu Vietnam, menyerbu sampai ke arah Korea itu memakai kapal, dan kapalnya adalah kapal yang sangat disegani. Terakhir kapal yang masih tersisa adalah yang dipakai oleh Pak Yunus pada masa kerajaan Demak. Demak menyerbu Malaka. Itu sisa dari yang Majapahitnya. Di masa Mataram kuno itu sudah membuat jung atau perahu yang sangat besar, bisa memuat sampai ribuan prajurit dengan pasukan berkudanya. Kemudian kita juga sudah mengenal kemudian sistem persenjataan yang seperti tadi dari situ. Kemudian secara pemerintahannya, secara kewilayahan itu dibagi dulu, mulai dari pusat kerajaan yang di dalam, kemudian nanti ada samping kanan kirinya, kemudian kewilayahan di luar nanti ada bagi diri watak-watak, kemudian nanti di bawahnya ada wanua, kemudian ada desa. Nah wilayah kalau wanua itu dipimpin oleh seorang rama, kemudian nanti secara wilayahnya ada karaman, kemudian kalau watak itu nanti dipimpin oleh rakai. Nah nanti yang kalau sudah di tingkat rakyat ini, nanti ketika naik menjadi raja, punya peluang menjadi raja. Untuk menjadi raja dia harus posisinya di rakyat dulu. Itu apa? Rakyat dia atau kapala, rakyat kayuang. Ada rakyat-rakyatnya. Dia sudah pernah memimpin jadi secara barangkali secara sudah teruji dia bisa mengelola suatu wilayah. Kalau zaman kita pernah punya presiden, pernah jadi bupati, pernah jadi gubernur, pernah jadi presiden. Jadi kita punya pengalaman. Gitu. Oke, buat pertanyaan yang selanjutnya itu apakah ada kisah akhir yang menjadikan pemisahan daerah? Kalau pemisahan daerah itu karena berkaitan dengan Klaten sendiri yang baru berdiri tahun 1950 itu kemudian akan dipisah-pisah. Dulu mungkin kecamatannya bukan kecamatan Ngawen, dulu kecamatannya Ketandan, kemudian terpisah lagi menjadi Ngawen. Karena biasanya pemekaran wilayah itu berkaitan dengan satu untuk pelayanan masyarakat, kemudian nanti dilihat dari sisi potensinya seperti apa, sehingga akhirnya sampai sekarang sudah terpisah.
bisa seperti sekarang. Jadi seperti itu. Iya. Oke, lanjut. Apa yang diharapkan untuk masa ke depannya? Kalau dari sisi kesejarahan, artinya kita punya modal. Tuh, kalau kemudian kita mampu mengembangkan Mufid ini sebagai satu potensi besar, kita pernah mengalami masa kejayaan di masa lalu. Nah, ini tinggal bagaimana kita kemudian bisa mengembalikan kejayaan masa lalu ini di masa sekarang, disesuaikan konteksnya dengan kondisi yang sekarang. Kan tidak mungkin kita kembali ke dulu lagi, tetapi ada nilai-nilai positif yang pernah kita capai. Kita pernah punya semacam mercusuar di masa lalu, kemudian kita gabungkan dengan kondisi sekarang, kemudian meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Timbal baliknya adalah bagaimana kemudian potensi yang ada bisa dijadikan satu sebagai modal untuk desa wisata. Apalagi Desa Kauman sudah mendapatkan SK Desa Wisata dari Kabupaten, sehingga itu harapannya bisa menjadi modal ke depannya untuk mengembangkan wisata yang ada. Tentu saja mengembangkannya bukan hanya sejarahnya, tapi bagaimana agrowisata. Kita punya potensi air, dan bahkan kita untuk belajar sebenarnya mungkin bisa jadi sebagai wisata edukasi. Kenapa edukasi? Ada edukasi historis, kemudian ada edukasi kuliner, mungkin ada edukasi kesejarahan yang lain, atau mungkin seandainya ada agrobisnis itu bisa dikembangkan. Dan saya yakin itu menjadi menarik ke depannya, apalagi kita berada di jalur provinsi, jalur rasa transportasi keluarnya tol ini nanti memungkinkan orang untuk kemudian mampir, kemudian nanti mengembangkan sebagai pusat wisata. Ini buat pertanyaan penutup, saya ingin tahu banget kisah yang menarik di Mufid. Kisah yang menarik di Mufid, ada banyak hal yang berkaitan dengan mitos atau cerita rakyat. Yang pertama, salah satunya kalau dengan pirso atau tahu Umbul Pengilon, Sendang Pengilon itu, di sumber Pengilon itu orang punya kepercayaan yang kemudian banyaknya membuktikan digunakan sebagai terapi penyembuhan. Jadi di sumber itu airnya itu digunakan untuk terapi penyembuhan, dan banyak yang melakukan dari yang mulai orang stroke dan sembuh. Itu perlu dikaji. Itu kemarin saya sudah sempat mau mengambil sampel airnya untuk dikaji pH-nya berapa, kemudian kandungan ion oksigennya berapa, densitinya berapa. Itu sebenarnya bisa dikaji sehingga nanti kita bisa tahu mengapa kok air itu bisa digunakan sebagai terapi penyembuhan, sehingga suatu saat bisa menjadi wisata kesembuhan. Kenapa? Tetapi harus dijelaskan, jangan mitosnya. Kalau dari mitosnya dulu kan ada di masa perang, mungkin sebelum Mataram Kuno itu, di sini ada namanya Sriretno, Raja Sriretno atau siapa, kemudian itu perang, kemudian kalah, dia melarikan diri, kemudian datang lagi, perang lagi, menang, sehingga semua senjata musuh dibuang atau dilempar ke sumber Pengilon. Gitu. Ada yang tentang itu yang mungkin sangat jarang orang diceritakan. Itu salah satunya, sehingga bisa jadi itu menjadi mengandung mineral yang cukup banyak. Mineral-mineral inilah yang kemudian menyembuhkan. Jadi kalau saya melihatnya dari sisi kandungan mineralnya yang dia relatif lebih hangat. Jadi dengan kalau suatu saat mencoba, mungkin kalau siang terasa dingin, tapi kalau pas malam itu orang yang senang kungkung, di sana banyak sekali orang kungkung. Salah satunya orang Bumi yang sangat terkenal barangkali Pak Narno, kemudian kalau zaman dulu Paku Buwono ke-10. Itu karena sumber Pengilon itu merupakan pisahnya. Mengapa dikatakan sumber Pengilon? Karena dulu waktu yang Ki Ageng Tembayat itu, yang Pandana itu hendak ke Tembayat sana, itu dia melewati situ dan untuk berkaca. Jadi saking beningnya air bisa digunakan untuk mengilo, maksud kejernih gitu. Pembahasan yang sangat menarik. Kita sudahi sekian. Saya Hani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.